Yang harga pacemaker biasa. Tapi kalau sama harga dengan ICD ya better pakai yang leadless ya dokter ya. Kan lebih Cuma cepat. bedanya yang pacemaker leadless itu sama macam pacemaker yang wire. Cuma bedanya nggak ada wire. Tapi nggak ada fungsi ICD. Oh, So ICD itu ekstra. jadi harus combine ya. Combine. Kalau orang yang perlu pacing sama dengan shock, dipasang ICD yang bisa pacing sekali. Oh, Yang oke. dibilang combination. Combination. Ya. Berarti biayanya lagi mahal ya dokter ya. Biasanya lagi mahal. Biasanya ICD ini diperlukan oleh orang yang ada risiko kematian mengejut. Kalau kita bilang bahasa Inggrisnya sudden cardiac arrest. Kematian. So kalau ada ICD bisa prevent daripada berlakunya kematian mengejut. Kematian berkejut itu maksudnya dalam arti gimana dok? Nah coba. Biasanya orang yang ada pernah mengalami serangan jantung ataupun ada masalah congenital heart ataupun heart failure, jantungnya ada ke dalam keadaan tertentu, nadinya bisa jadi nggak stabil. Oke. Biasanya dia jadi terlalu cepat. Maksudnya sampai nggak ada output lagi. Nggak ada. Waktu itu kalau kita bikin CPR nggak bisa mengembalikan nadinya kepada normal. Seharus dikasih kejutan elektrik Oke. untuk reset kembali elektriknya, langsung kembali kepada normal. Oh. So kalau rawatan biasa yang kita lihat di sinetron sama movie yang dikasih electrical shock waktu di CPR, yang itu dibilang ICD. Oh itu yang namanya. Defibrillator, sorry. So ICD itu maksudnya alat yang bisa dipasang di dalam badan patient terus. Maksudnya nanti kalau udah ada ICD, dia ada defibrillator bersama patient 24/7. Di mana-mana dia berada, ICD bisa menyelamatkan nyawanya. Oh. Dan itu harus pasang terus seumur hidup ya berarti Nah, dokter? biasanya kalau orang yang perlu itu seumur hidup. Oh kalau orang yang perlu ICD harus seumur hidup. Iya. Ya? Kalau yang leads Sama aja kalau pacemaker sama itu. aja ya. Ya. Cuma beda nanti mungkin soalan seterusnya berapa lama jangka hayatnya. Oh itu ada jangka waktunya juga ya. Bisa Ada. bertahan berapa lama? Iya, dia bergantung pada battery pacemaker. Oh, Battery device itu. Kalau pacemaker sekarang ini bisa sampai 15 tahun jangka hayatnya. Kalau udah habis jangka hayat 15 tahun ditukar boxnya aja. Kabelnya biasa tahan sampai 30 sampai 40 tahun. Oh berarti yang ininya ditukar. Yang ini aja ditukar. Tapi ini saya lihat banyak size ya dokter, banyak Iya. ukurannya. Jadi tergantung apa ya dokter ya kalau pakai. Ini different company. So yang ini ada setengah tuh size-nya gini. Tapi yang besarnya sebabkan bila orang ada ICD, dia perlu ada capacitor untuk charge. Kan baterainya ada limit. Biasanya battery voltage untuk battery dalam 2,9 voltage volt. Berarti kalau yang Nggak kecil, cukup untuk kasih berarti kalau yang electrical kecil shock. juga nggak bisa lama ya dokter. Kita ada yang kecil tuh. Iya. So nanti kalau perlu shock, battery ini dia akan charge up the energy Oke. sampai voltage yang sesuai, langsung dikasih electrical shock. Biasanya mengambil masa dalam 10 hingga 15 saat aja untuk charge. Oh. So yang ini nggak ada kapasitor, Kalau yang itu cuma battery saja. yang satu Sebab lagi. itu size-nya kecil. Yang mana tadi? Yang ini. Yang satu lagi yang ini. Ya, Ini itu- sama, cuma ini different company aja. Oh sama. Sama. Tapi nggak ada charge-nya ya. Nggak ada. Ini pacemaker. Cuma bedanya ini company lain-lain. Oh. Oke. Kalau yang Kalau di Malaysia kita ada sampai 4 company. nah coba yang leadless dokter. Nah ini. So yang leadless Ini ini, apa ya? Ada dua nih, ada dua size. yang ini bukan. Yang ini macam halter implantable. Oh Holter. Iya iya. So yang ini leadless. Yang ini cara pasangannya masuk terus melalui urat jantung, urat darah jantung sampai ke dalam jantung, langsung dibiarkan aja jadi Berarti satu. lewat kateter. Ya melalui kateter. Oh. So kalau ini modelnya jantung, ini masuk melalui salur darah, langsung sampai ke bilik jantung sini, langsung kita biarkan aja di situ. Gitu maksudnya. Coba ini dokter. So size-nya sama macam kalau sekarang ini yang pil yang besar itu kan antibiotik. Leadless. Nah, antibiotik kan sama besar itu. Caranya masuk lewat kateter. Iya. Kalau mau lihat gambarnya Teman-teman mau lihat baterainya? lebih Nah, kurang gini. ini seperti ini. Yang itu ICD. ICD-nya. Oke. Nah, yang ini pacemaker tadi. Nah, ini pacemaker Itu bedanya. teman-teman. Mau lihat modelnya pacemaker tuh seperti ini. Kalau kadang-kadang nama lain dibilang peranti jantung. Kalau pacemaker pasangnya bagaimana, dokter? Caranya. Nah, Biasanya pacemaker ini kabelnya dimasukin melalui salur darah. Badan kita kan ada salur darah untuk ke semua organ. ya.
tangan sama kaki. Betul. So untuk yang pacemaker standarnya masuk melalui salur darah tangan kiri. Berarti dibelah gitu ya? Dibedah. So untuk kalau lihat sini ada gambar videonya sini. Potong sedikit untuk masukkan di bahagian bawah tulang selangka ya, sama. Oh, masukin bawah sini ya? Di bawah sini kalau lihat tadi contohnya yang ini potong gini sedikit. Iya. Langsung first kita buatkan pocket untuk. Berarti dia 2 kali ganda yang harga pacemaker biasa. Tapi kalau sama harga dengan ICD ya better pakai yang leadless ya dokter ya? Kan lebih cepat. Cuma bedanya yang pacemaker leadless itu sama macam pacemaker yang wire. Cuma bedanya nggak ada wire. Tapi nggak ada fungsi ICD. Oh, So ICD itu ekstra. jadi harus combine ya? Combine? Kalau orang yang perlu pacing sama dengan shock, dipasang ICD yang bisa pacing sekali. Oh, Yang dibilang combination. combination. Ya. Berarti biayanya lagi mahal ya dokter ya? Biasanya lagi mahal. Biasanya ICD ini diperlukan oleh orang yang ada risiko kematian mengejut. Kalau kita bilang bahasa Inggrisnya sudden cardiac arrest. Kematian. So kalau ada ICD bisa prevent daripada berlakunya kematian mengejut. Kematian berkejut itu maksudnya dalam arti gimana dok? Nah coba. Biasanya orang yang ada pernah mengalami serangan jantung ataupun ada masalah congenital heart ataupun heart failure, jantungnya ada ke dalam keadaan tertentu, nadinya bisa jadi nggak stabil. Biasanya dia jadi terlalu cepat. Maksudnya sampai nggak ada output lagi. Waktu itu kalau kita bikin CPR nggak bisa mengembalikan nadinya kepada normal. Seharus dikasih kejutan elektrik untuk reset kembali elektriknya, langsung kembali kepada normal. So kalau rawatan biasa yang kita lihat di sinetron sama movie yang dikasih electrical shock waktu di CPR, yang itu dibilang ICD. Oh itu yang namanya Defibrillator, sorry. So ICD itu maksudnya alat yang bisa dipasang di dalam badan patient terus. Maksudnya nanti kalau udah ada ICD, dia ada defibrillator bersama patient 24/7. Di mana-mana dia berada, ICD bisa menyelamatkan nyawanya. Oh, dan itu harus pasang terus seumur hidup ya berarti dokter? Nah, biasanya kalau orang yang perlu itu seumur hidup. Oh, kalau orang yang perlu ICD harus seumur hidup. Ya? Kalau yang leads sama aja kalau pacemaker sama itu. aja ya? Ya. Cuma beda nanti mungkin soalan seterusnya berapa lama jangka hayatnya. Oh, itu ada jangka waktunya juga Ada. ya? Bisa bertahan berapa lama? Iya, dia bergantung pada battery pacemaker. Battery device itu. Kalau pacemaker sekarang ini bisa sampai 15 tahun jangka hayatnya. Kalau udah habis jangka hayat 15 tahun ditukar boxnya aja. Kabelnya biasa tahan sampai 30 sampai 40 tahun. Oh, berarti yang ininya ditukar. Yang ini aja ditukar. Tapi ini saya lihat banyak size ya dokter, banyak Iya. ukurannya. Jadi tergantung apa ya dokter ya kalau pakai? Ini different company. So yang ini ada setengah tuh size-nya gini. Tapi yang besarnya sebabkan bila orang ada ICD, dia perlu ada capacitor untuk charge. Kan baterainya ada limit. Biasanya voltage untuk bateri dalam 2,9 voltage volt. Berarti kalau yang kecil Nggak cukup untuk kasih berarti kalau yang electrical kecil shock. juga nggak bisa lama ya dokter? Kita ada yang kecil tuh. Iya. So nanti kalau perlu shock, bateri ini dia akan charge up the energy sampai voltage yang sesuai, langsung dikasih electrical shock. Biasanya mengambil masa dalam 10 hingga 15 saat aja untuk charge. So yang ini nggak ada kapasitor. Kalau yang itu Cuma bateri saja. yang satu Sebab itu size-nya kecil. Yang mana tadi? Yang ini. Yang satu lagi yang ini. Ini sama, cuma ini different company aja. Oh sama. Sama. Tapi nggak ada charge-nya ya. Nggak ada. Ini pacemaker. Cuma bedanya ini company lain-lain. Oh, oke. Kalau yang Kalau di Malaysia kita ada sampai 4 company. Nah, coba yang leadless dokter. Nah, ini. So yang leadless ini, Ini apa ya? Ada dua size. yang ini bukan. Yang ini macam Holter implantable. Oh, Holter. Iya. So yang ini leadless. Yang ini cara pasangannya masuk terus melalui urat darah jantung sampai ke dalam jantung, langsung dibiarkan aja jadi Jadi satu. lewat kateter. Ya melalui kateter. Oh. So kalau ini modelnya jantung, ini masuk melalui salur darah, langsung sampai ke bilik jantung sini, langsung kita biarkan aja di situ. Gitu maksudnya. Coba ini, dokter. So size-nya sama macam kalau sekarang ini yang pil yang besar itu kan antibiotik. Leadless. Nah, antibiotik kan sama besar itu. Caranya masuk lewat kateter. Iya. Kalau mau lihat gambarnya Teman-teman mau lihat baterainya? lebih kurang gini.
Ini seperti ini. Yang itu ICD. ICD-nya. Nah, yang ini pacemaker tadi. Nah, ini pacemaker. Itu bedanya. teman-teman. Mau lihat modelnya pacemaker tuh seperti ini. Kalau kanan-kanan Kalau pacemaker pasangnya bagaimana dokter? Caranya? Nah, biasanya pacemaker ini kabelnya dimasukin melalui salur darah. Badan kita kan ada salur darah untuk ke semua organ, ya, tangan sama kaki. betul. So untuk yang pacemaker standarnya masuk melalui salur darah tangan kiri. Berarti dibelah gitu ya? Dibedah. So untuk kalau lihat sini ada gambar videonya sini. Potong sedikit untuk masukkan di bahagian bawah tulang selangka ya, sama. Oh, masukin bawah sini ya? Di bawah sini kalau lihat tadi contohnya yang ini potong gini sedikit. Ya. Langsung first kita buatkan pocket untuk baterinya. Oke. So kabelnya masuk melalui salur darah ke dalam jantung gini. Oh. Iya. Berarti lihat pembuluh darah utama. Pembuluh darah vein. Pembuluh darah vein ya. Kalau pembuluh utama kan yang ini. Iya, ya, yang. Yang ini salur darah dari tangan. Oh. Langsung sampai ke jantung. Nggak perlu open heart, enggak. Kalau consider minor operation. Berarti kalau yang leadless tadi itu dia di bawahnya right ventricular itu ya? Iya. Yang Kalau di yang right leadless ventricle itu langsung ke ventricle. So kalau lihat gambarnya gini, terus ke ventricle. Oh. Cara pemasangannya melalui paha, melalui kabel ini. Oke. Di dalamnya ada baterai itu, Iya. langsung ditinggalkan terus di urat jantung. Oh. Benang ini dipotong semuanya dikeluarkan. Nanti tinggal baterai aja. Wah, Ini yang sekarang terbaru. Canggih ya dokter ya, metode barunya ya. Metode terbaru ini tenang. Kalau lihat size-nya besar ini aja, pil kan. Kecil aja ya. Biasanya ini yang besar ini antibiotik. Kalau penicillin kan besar. Painkiller ya dokter ya. Painkiller. Painkiller itu mungkin kecil. Yang ini size-nya. So compare dengan yang standarnya yang ini. Oh. Cuma dari segi pemasangannya lagi senang. Iya, iya. Lagi cepat. Oke. Tuh, tapi kalau udah pasang kayak gitu, pasien merasa anxiety apa enggak? Maksudnya kayak merasa Kalau ada something dilihat- kayak alat dilihat kan kalau dari- kayak orang chemoport kan itu kan dipasang juga kan dokter? Tahu. Tapi mungkin lebih kurang sama aksesnya chemoport itu. Oh, lebih kurang sama. Cuma yang ini bedanya ini device. Kalau lihat ini size-nya nipis kan. Iya. Kalau dipegang tuh bisa rasa macam berat. Tapi udah dipasang di bawah kulit nggak rasa apa-apa. Apa ya? Kita punya space dekat bahagian. Berarti dia di bawahnya kulit ya? Iya. Kalau dilihat sini, nih kartunnya, ini muscle, ini kulitnya. Kebanyakan kulit kita tebal dalam 1 sampai 2 cm. Sudah dipotong itu, dibikin pocket, di sini tempat baterainya. So nanti udah ditutup nggak ada rasa lagi. Nggak rasa. Berarti Iya. benar-benar kayak di So bawah kabelnya melalui salur darah ke dalam jantung. Nyaman sekali maksudnya. Even yang besar ini pun nggak ada rasa. Iya. Iya. Dokter udah mengerjakan ini pakai yang leadless yang kecil-kecil sama pacemaker ini udah banyak patient kan? Iya. Berapa banyak patient Udah yang dipasang. dokter yang sudah save life lah? Kalau dilihat betul-betul statistiknya sejak daripada saya menceburi bidang elektrofisiologi, saya ingat udah sampai 1000 lebih. Untuk dokter Daripada Institut Jantung Negara lagi. Iya, iya. So Berarti itu yang udah almost 10 tahun. berarti 1000 lebih itu sudah dari zamannya dokter di IJN dan di Waktu CVS dipasang. lah ya? Oke. So far kalau kita lihat yang leadless yang kita baru cek data dekat CVSKL udah 100 lebih kita pasang ini. Terus lebih ya. Ya. Daripada bermulanya CVSKL 2018. oh, berarti 7 tahun ya. Iya, ini udah lama teknologi. Cuma yang terbaru ada company Abbott atau dulu dikenali sebagai St. Jude. Sudah ada pacemaker leadless. Oh, Bedanya sistemnya lain sedikit, and then baterainya lagi lama. Bisa sampai 20 tahun itu. berarti baterai itu ada jangka waktunya juga 15 tahun, 10 tahun. Iya, 20 dia bergantung pada size. Makin Masalah besar, makin lama makin mahal ya dokter ya? kalau ikut kan sekarang teknologinya gitu. Kalau lagi lama baterainya tahan lagi mahal. Lagi mahal. Ya. Tadi Tapi kalau bedanya dalam 5.000 4.000 aja. 5.000 dengan- Compare dengan 10 tahun dengan 15 tahun. nggak banyak ya. Nggak banyak. Tadi pacemaker berapa dokter? Pacemaker harganya? Pacemaker kalau Kurang lebih cost semua sama prosedurnya sama cost inap semua Iya. dalam 45 sama 50.000. 45 sampai 50 ribu Iya. pacemaker. Kalau ICD Kalau ICD
Kalau single chamber sudah sampai 60.000. 60.000. Kalau yang 2 chamber ini udah sampai 80.000 gitu. Sudah semua ya itu ya. Itu semua sekali, termasuk bius, operasi, rawat inap, dokter. antibiotik. Biaya dokter juga sudah masuk ya. Lebih daripada separuh harganya untuk ini. Oke, berarti Ini kalau yang yang mahal. leadless juga sama ya, dokter sama kayak ini ya, ICD Kalau ya. leadless lebih kurang harga sama ICD. 60.000 gitu ya. Iya, cuma bedanya yang leadless ini lagi cepat Iya. dan nggak ada paru. Nggak ada komplikasinya, malah lebih kurang lah ya. Komplikasi lagi kurang. Yang pentingnya kadang-kadang ada setengah orang yang ada salur darah ini semua udah dipakai untuk dialisis contohnya. So, kalau udah nggak ada yang bisa dipakai untuk pacemaker. Iya. So the only option is pasang yang leadless. Pasang yang leadless. Iya. Oke. Ada setengah orang pilih saya mau yang leadless. Kan senang. Iya, lebih senang, lebih. Cuma sekarang ini bedanya leadless ini mau untuk bahagian ventricle aja dulu. Oh, oke. Nggak bisa pacing atrial lagi. Nggak bisa pacing ya. Tapi kalau di combine pun juga nggak bisa ya, dokter. Sekarang yang terbaru punya daripada Abbott bisa combine Oh, boleh combine ya. atrial dengan ventricle. Maksudnya 2 chamber. 2 chamber. Iya. Langsung combine. Iya. Oke, oke. Itu pun udah ada di CBSKL juga. Oke, good. Thank you for information, dokter. Ya, nanti kalau ada apa-apa, patient mau tanya, boleh juga tanya Bisa ke dokter. tanya aja sama kita punya email ataupun kita punya marketing punya people. Ya, Dia boleh, bisa dokter. bisa membantu untuk menyelesaikan apa tuh Masalah pasien. persoalan yang timbul daripada medical devices. Betul, betul. Oke, thank you guys. Alright, thank you. Thank you. Dapatkan konsultasi gratis melalui Dika.